semuanya, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai aset komunitas. Akan tetapi, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Triulita Simanjuntak dengan NIM 20502001111299. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan aset komunitas tentang sosiologi pertanian, yuk mari ikutin. Aset komunitas adalah suatu potensi yang ada pada masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka. Ada beberapa aset komunitas yang saya temukan di Medan, yaitu berupa satu, modal fisik berupa bangunan dan infrastruktur. Kedua, modal finansial berupa dukungan uang untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan oleh suatu komunitas. Ketiga, modal teknologi berupa modal teknologi yang dimanfaatkan suatu komunitas. Keempat, modal spiritual bertujuan untuk memunculkan hidup dan dorongan untuk bergerak membantu sesama. Kelima, modal manusia berupa keterampilan dalam menguasai bidang tertentu. Keenam, modal sosial berupa norma dan aturan yang mengikat masyarakat untuk menjadi lebih baik. Ada 3 macam bentuk sosial ini, yaitu 1. Bonding capital, mengikat anggota masyarakat dalam satu kelompok tertentu. 2. Bridging capital, menghubungkan warga masyarakat dari kelompok sosial berbeda. Ketiga, linking capital, suatu ikatan antara kelompok warga masyarakat yang lemah dengan kelompok yang lebih kuat, seperti bank, dinas pertanian, dan lain sebagainya. Di Medan ada banyak aset komunitas yang dapat ditemukan, seperti sekolah dan universitas yang dapat membantu para generasi muda untuk dapat terbina dengan baik. Kemudian bank sebagai modal sosial yang kuat, dan masih banyak lagi yang dapat kita temui. Berikut ini adalah wawancara singkat terhadap salah satu petani yang berada di daerah Medan. Check it out! Bidang pertanian yang saya geluti adalah bidang pertanian bercocok tanam padi. Teknologi yang saya gunakan untuk mengolah tanah yaitu jetor yang dipakai menggunakan mesin tapi dikendalikan oleh manusia. Dan teknologi yang lain yaitu pada waktu kita panen. Pada waktu panen kita menggunakan teknologi odong-odong atau mesin yang besar yang langsung memotong padi dan langsung memasukkan benih yang sudah bersih ke dalam goni yang sudah disediakan di tempat tertentu, dan odong-odong ini dikendalikan oleh seseorang dengan cara membawa atau supir dari jetor tersebut. Dan ada juga terkadang kalau misalnya odong-odong ini tidak datang atau tidak ada, karena biasanya odong-odong ini mau melakukan panen di satu tempat apabila yang dipanen itu luas, minimal dia 1 hektar. Nah, kalau misalnya kita tidak punya teman dalam ukuran 1 hektar, terpaksa kita menggunakan tenaga manusia menyabit, tapi setelah disabit dimasukkan ke alat penggerak yang disebut dengan ke mesin penuai yang disebut dengan thresher. Nah, ini biasanya menggunakan jumlah orang, tenaga manusia lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan menuai padi dengan jetor. Mesin jetor itu dapat kita sewa dari orang-orang yang memiliki jetor. Ada yang khusus menjetor, dia punya mesin, lalu kita sewa. Harganya ini 1 rantai untuk menjetor 60.000 per lantai. Sedangkan untuk menuai padi atau memanen padi, kalau menggunakan odong-odong itu lebih murah, harganya 100.000 per lantai. Sedangkan thresher tadi lebih mahal, 130.000 per rantai, dan itu apabila cuaca sedang baik, artinya padi itu tidak tumbang. Tapi kalau padi dalam keadaan tumbang, maka jasa yang mereka minta lebih besar. Dan biasanya kalau padi tumbang, odong-odong tadi tidak bisa digunakan karena dia tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena dia adalah mesin yang besar. Terkadang dia tidak bisa memotong padi yang tumbang tersebut, sehingga kita lebih suka menggunakan thresher atau menggunakan mesin kecil dengan tenaga orang. Sampai saat ini saya tidak pernah menerima bantuan. Biasanya kalau panen ada yang kami sebut dengan agen atau tengkulak-tengkulak yang datang ke sawah-sawah. Beliau siap membeli padi kita sesuai dengan pasaran yang ada pada saat itu. Terkadang pasaran itu menurun dan terkadang pasaran menaik, tergantung situasi dan kondisi iklim. Padi ini
agak murah apabila iklimnya hujan atau hujan terus. Kalau misalnya agak kemarau, harga padi lebih tinggi. Dan kisaran harga padi biasanya kalau kita memanen menggunakan thresher lebih murah Rp200 dari apabila kita memanen menggunakan odong-odong. Kalau harga odong-odong, misalnya panen odong-odong per kilo 4.800, maka hasil thresher ini akan menjadi 4.600. Jadi berselisih Rp200 per kilo.